tegak berdiri dalam 7 prinsip. Jadi prinsip-prinsip Gerakan Kepalang Merahan adalah kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kesukarelaan, kemandirian. Sekarang mungkin orang bertanya, ada apa di Palang Merah Indonesia nih? Kok tiba-tiba muncul isu politisasi, isu keuangan segala macam gitu. Benarkah PMI jadi rebutan? Seluruh Gerakan Kepalang Merahan itu diwarnai dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kemauan dan sikap untuk melayani sesama, bukan oleh suasana berebut posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel saya, Sudirman Said. Saya mau terus jualan kewajaran, melihat segala sesuatu dengan perspektif kewajaran. Kali ini saya pakai pin Palang Merah Indonesia karena dalam hari mendatang teman-teman Palang Merah akan menyelenggarakan Munas, dan di berbagai media juga kita melihat ada dinamika di dalam organisasi PMI. Teman-teman sekalian, saya adalah Sekjen Palang Merah Indonesia yang diangkat setelah Munas PMI tahun 2019 dan mulai bekerja aktif pada tahun 2020. Tapi pada tahun 2023 saya mengambil cuti karena tugas atau peran dalam politik praktis kemarin di Pilpres. Itulah salah satu values atau karakter dari PMI. Begitu seseorang pengurus menjadi calon atau menjadi tim yang formal maju ke dalam kontestasi politik, maka dia harus mundur atau cuti. Dan saya melakukan cuti. Nah, sekarang setelah selesai urusan politik saya kembali aktif, tetapi bukan lagi sebagai sekjen, sebagai salah satu pengurus. Kepada rekan-rekan relawan dan pengurus maupun karyawan PMI di seluruh Indonesia, saya menyampaikan selamat berjuang karena hari-hari ini dalam cuaca yang mengalami transisi sedang terjadi banyak bencana. Di Kalimantan Timur ada banjir di mana-mana, di Sukabumi banyak sekali kecamatan yang terlanda banjir, dan di banyak daerah juga begitu. Jadi selamat berjuang menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Saya mau cerita sedikit mengenai profil atau latar belakang Gerakan Palang Merahan, kemudian nanti membahas dinamika terkini. Palang Merah Indonesia itu berdiri tepat sebulan setelah kemerdekaan, 17 September 1945. Ketika itu Bung Hatta sebagai Wakil Presiden mengambil inisiatif mengambil alih kepemimpinan Gerakan Kepalang Merahan dari pemerintah kolonial Belanda menjadi milik Republik, dan ketua pertama karena itu adalah Dr. Muhammad Hatta. Dan Bung Hatta menjalankan peran dengan sangat baik karena beliau mengambil alih, hanya kemudian memilih ketua berikutnya dengan sangat cepat. Palang Merah ini sebenarnya merupakan gerakan global, gerakan internasional yang tunduk atau yang tegak berdiri dalam 7 prinsip. Jadi prinsip-prinsip Gerakan Kepalang Merahan adalah kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan. Kemanusiaan tentu saja kita melayani aspek-aspek atau melayani kebutuhan kemanusiaan, bencana, orang hilang, pengungsi, kemudian juga mempersatukan kembali keluarga yang terpisah karena konflik dan sebagainya. Sekarang kita mulai masuk ke dalam kegiatan yang bertema climate change. Kemandirian itu artinya Palang Merah mesti mandiri. Tidak boleh tergantung pada pihak manapun, meskipun dalam pelaksanaan tentu saja menghimpun sumbangan dari kiri kanan. Tapi sebagai institusi dia mesti mandiri. Tidak boleh digunakan, tidak boleh bersandar pada siapapun. Bahkan termasuk pada pemerintah. Kemudian kenetralan itu dia tidak boleh ditarik-tarik dalam warna politik, tidak boleh partisan. Tadi sebagai contoh, ketika seseorang di pengurus PMI harus ikut terlibat dalam kontestasi, dia harus mundur, harus cuti. Kesemestaan artinya bahwa gerakan ini menjalankan tugas untuk seluruh dunia. Jadi warga Palang Merah Indonesia juga concern atau harus turun pada masalah-masalah internasional seperti konflik di Gaza, di Palestina, ada bencana di berbagai negara, semua orang datang. Contohnya ketika tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh. Ada puluhan gerakan Palang Merah dunia internasional yang datang ke Aceh beroperasi bersama-sama. Sedangkan kesatuan itu maknanya adalah satu negara hanya boleh satu institusi, yaitu boleh memilih Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Itu kurang lebih prinsip-prinsip yang mungkin sebagian belum di cover. Nah, tata nilai ini
membuat suasana ke Palang Merah memang suasana memberi, suasana melayani, bukan suasana tarik-menarik. Di mana-mana muncul iklim seperti itu. Ada yang keren nih teman-teman, yang keren adalah di Gerakan Kepalang Merahan punya golden rule, bahwa pada 6 jam atau maksimal 8 jam setelah bencana terjadi, maka relawan Palang Merah harus ada di lapangan. Dan sekarang sedang terjadi di mana-mana. Karena itu memang sejak lama Palang Merah Indonesia mendorong desentralisasi supaya semakin banyak operasi di daerah. Gudang-gudang kita dibangun, baik gudang-gudang yang sifatnya regional di provinsi besar maupun di kabupaten-kabupaten untuk mempercepat operasi kemanusiaan. Itulah kurang lebih profil Gerakan Kepalang Merahan. Lain kali kita akan bicara lebih dalam. Sekarang mungkin orang bertanya, ada apa di Palang Merah Indonesia nih? Kok tiba-tiba muncul isu politisasi, isu keuangan, segala macam gitu. Benarkah PMI jadi rebutan? Menurut saya, yang berpikir bahwa PMI itu bisa diperebutkan itu orang yang tidak paham Palang Merah Indonesia. Ini bukan organisasi politik, ini organisasi sosial kemanusiaan yang iklimnya itu iklim memberi. Sebagai Sekretaris Jenderal Palang Merah pada waktu itu, saya berkesempatan mendapat tugas hadir di berbagai konferensi internasional di Jenewa pada waktu meeting 4 tahunan, kemudian di Singapura, di Filipina, Myanmar, sampai ke Australia. Di mana-mana saya menyaksikan satu suasana yang sangat teduh, sangat sejuk. Saya bertemu di Jenewa seorang mantan Panglima TNI Bangladesh yang jalannya di kursi roda, tapi dia dicalonkan oleh negaranya sebagai board member Palang Merah Internasional. Saya tanya kepada si pembantunya kenapa masih didorong seperti itu. Ya karena respect dari masyarakat Bangladesh kepada figur itu. Di Filipina kita ketemu Senator Gordon yang sudah puluhan tahun menjadi ketua Palang Merah. Itu juga sama. Saya tanya kepada sekjennya, kenapa kok nggak berganti-ganti? Ya karena masyarakat Filipina masih menghendaki dia. Gitu. Karena tadi social capital menjadi sangat penting untuk menjadi pemimpin di Palang Merah, Gerakan Palang Merah. Di Australia, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh menjadi volunteer terdepan dari Gerakan Palang Merah. Meskipun kita juga mendiskusikan yang muda-muda bagaimana gitu. Itu tantangan tersendiri. Jadi seluruh Gerakan Kepalang Merahan itu diwarnai dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kemauan dan sikap untuk melayani sesama. Bukan oleh suasana berebut posisi. Karena ini kan sebetulnya menjadi pengurus Palang Merah kan menggendong persoalan, menggendong tantangan, bukan berebut kenikmatan. Coba bayangkan ya, selama COVID ini yang namanya Pak Yusuf Kalla itu tidak pernah berhenti keliling daerah, melantik pengurus, memberi semangat operasi di lapangan, kita melakukan penyemprotan di mana-mana. Itu saya kadang-kadang mendampingi beliau ke daerah juga. Jadi memang sekali lagi salah satu yang menjadi ciri dari organisasi Kepalang Merahan adalah suasana memberi, suasana melayani, suasana tulus ikhlas, suasana ingin berbuat bagi kemanusiaan. Tidak ada yang lain. Di Thailand, Ketua Palang Merah sangat dihargai oleh Raja. Di Jepang itu, tempat penyimpanan darah itu adalah bangunan paling kuat di Jepang. Karena pemerintah Jepang, masyarakat Jepang menganggap tempat penyimpanan darah Palang Merah itu, donor darah adalah tempat yang harus terakhir bisa hancur kalau terjadi bencana. Yang lain boleh hancur, tapi tempat penyimpanan darah tidak boleh hancur. Jadi suasana ini mewarnai Gerakan Kepalang Merahan dunia. Karena itu kalau ada orang menganggap bahwa kita datang ke PMI untuk ngambil jabatan, kemudian menggunakan PMI untuk kepentingan politik, menurut saya itu sesuatu yang benar-benar mereka tidak paham Palang Merah itu. Menjadi pengurus Palang Merah itu pertama-tama harus punya modal sosial. Harus orang yang dipercaya publik, harus orang yang pernah berbuat banyak bagi masyarakat. Maka muncul di mana-mana ketua-ketua Palang Merah kabupaten, kota, provinsi, sampai ke pusat. Benar bahwa di antara mereka akhirnya terpilih menjadi, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi kepala daerah, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur bahkan. Tapi bukan karena semata-mata label Palang Merah, tapi karena sebelumnya memang mereka orang-orang yang punya modal sosial. Berada di Palang Merah menjadi legitimasi yang makin kuat bahwa orang itu memang peduli pada urusan-urusan kemanusiaan. Jadi kalau dibalik cara berpikirnya, karena kelihatan Palang Merah bisa dijadikan alat politik kemudian masuk, itu sesuatu yang
berlawanan dengan prinsip-prinsip kepalang merahan. Nah, apakah bisa diperebutkan jabatan itu? Agak naif ya, karena begini, ketua Palang Merah Kabupaten itu yang memilih adalah ketua-ketua Palang Merah Kecamatan. Ketua Palang Merah Provinsi yang memilih adalah ketua-ketua Palang Merah Kabupaten dan Kota. Ketua Palang Merah Pusat yang memilih adalah utusan Munas yang terdiri dari ketua-ketua Palang Merah Provinsi dan juga diikuti dengan kabupaten kota. Jadi sangat bottom up. Jadi sulit bagi orang luar yang tiba-tiba masuk ke dalam gerakan kepalang merahan, kemudian acung tangan, pilihlah saya gitu. Itu sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang atau kultur yang berkembang di dalam gerakan kepalang merahan. Jadi kalaupun ada tokoh yang sangat kuat, maka tokoh itu bukan karena semata-mata dekat sama pemerintah, bukan. Tapi karena memang tadi saya katakan punya social capital. Berbuat banyak bagi masyarakat dalam berbagai gerakan apapun itu. Menyumbang kegiatan kepalang merahan selama ini atau ketika COVID terjun langsung untuk melakukan berbagai operasi-operasi itu akan membuat Palang Merah setempat maupun nasional akan memberi perhatian. Gitu. Ada pandangan bahwa hendaknya dipilih orang yang dekat dengan pemerintah supaya bisa bekerja sama. Anggaran dasar anggaran rumah tangga Palang Merah menyebutkan bahwa presiden otomatis adalah pelindung dari pengurus Palang Merah Pusat. Gubernur otomatis adalah pelindung dari pengurus Palang Merah Provinsi. Bupati atau wali kota otomatis dia adalah pelindung dari Palang Merah kabupaten atau kota. Jadi memang tidak mungkin pengurus Palang Merah itu tidak dekat dengan pemerintah. Siapapun dia harus dekat dengan pemerintah. Dan siapapun dia adalah tangan pemerintah. Karena menurut Undang-Undang Kepalang Merahan, pelaksana kegiatan Kepalang Merahan itu ada dua. Satu pemerintah, yang kedua gerakan Kepalang Merahan. Nanti dibantu oleh BNPB, TNI, Polri, dan sebagainya, dan lembaga-lembaga terkait. Jadi siapapun dia ketua Palang Merah, itu otomatis harus dekat dengan pemerintah di berbagai level. Jadi berpikir bahwa si Anu didorong menjadi ketua karena dekat dengan pemerintah itu juga bukan berpikir yang tepat di dalam lingkungan gerakan Palang Merah. Yang berikutnya adalah, ini juga sedang diributkan seolah-olah ada bisnis di balik perebutan ketua PMI. Tidak ada bisnis di PMI, yang ada adalah peluang untuk berbakti bagi kemanusiaan. Apa yang dimaksudkan dengan bisnis plasma darah? Jadi begini, selama ini masyarakat menurunkan darah melalui PMI untuk disalurkan, tapi ketika darah digunakan, plasma yang merupakan bagian tak terpisahkan ketika darah diambil, itu terbuang mubazir. Nah, sementara sebetulnya, ini saya semalam bertanya pada ahlinya, plasma yang bisa diolah, namanya proses fraksionasi, itu bisa dijadikan obat-obat yang selama ini diimpor. Apa obat yang bisa dihasilkan dari proses fraksionasi? Fraksionasi plasma itu bisa menghasilkan obat-obat seperti albumin, imunoglobulin G, faktor 8, faktor 9. Saya tidak tahu secara teknis, ini adalah pandangan seorang dokter yang kebetulan pengurus Palang Merah. Yang selama ini obat-obat itu harus diimpor dari banyak negara, dan itu devisa negara, besar sekali tuh, dari Eropa, dari USA, dari Jepang, dari Korea. Nah, industri fraksionasi plasma itu akan mengolah plasma yang selama ini mubazir dibuang itu menjadi obat-obat itu. Nah, karena itu, bila kita masuk ke dalam industri itu, maka devisa negara akan berkurang dan kebutuhan yang semula tergantung pada impor bisa dipenuhi secara domestik. Palang Merah Indonesia sebagai lembaga yang punya otoritas mengelola donor darah itu punya akses kepada plasma yang selama ini dibuang itu. Nah, yang itu akan dijadikan bahan industri obat-obat tadi. Nah, tentu saja karena mereka menghargai peran dari Palang Merah, sementara kita juga Palang Merah tidak punya dana untuk investasi, harus ada mitra. Nah, mitra itu kemudian memberikan share atas kinerja atau kontribusi yang diberikan oleh Palang Merah. Itulah yang terjadi. Jadi bukan pengurus PMI bisa berbisnis darah, tidak ada. Jadi kalau ada orang yang berpikir masuk ke Palang Merah agar bisa mengontrol bisnis darah, itu lebih sesat lagi tuh. Itu sesuatu yang benar-benar beyond normality, memandang begitu. Apalagi darahnya diperoleh dari para pendonor yang ikhlas, tulus ikhlas, kemudian berpikir mau memperdagangkan darah, itu menurut saya bukan sesuatu yang baik.
Nah, sekarang ini belum terjadi bisnis itu karena pabriknya masih dalam persiapan dan industrinya masih ditata. Jadi kita doakan supaya itu berjalan. Manfaatnya banyak, di samping yang tadi mubazir bisa dimanfaatkan, nanti impor obat bisa dikurangi, tapi juga mudah-mudahan dari hasil bisnis yang diselenggarakan oleh pihak swasta ini, kita bisa mendapat kontribusi untuk biaya kegiatan Palang Merah. Dan dengan itu ketergantungan pada donor akan berkurang. Yang terakhir, karena 1-2 hari ini akan ada Munas, tentu akan memilih pimpinan PMI. Menurut saya, profil yang ideal yang harus dipilih oleh para pengurus PMI ya memang orang-orang yang terbukti telah memberikan kontribusinya baik langsung di PMI maupun melalui kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan yang lain. Jadi sekali lagi, hanya orang-orang yang punya modal sosial cukup besar, hanya orang-orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, hanya orang-orang yang berniat memberi yang layak dipilih menjadi pemimpin PMI di semua level, baik itu di pusat, di provinsi, di kabupaten, di kota. Kita menyampaikan selamat berjuang kepada relawan PMI yang sedang berkutat di lapangan hari-hari ini, tapi juga selamat bermusyawarah Munas pada tanggal 8 sampai dengan 10 Desember. Mudah-mudahan terpilih pemimpin terbaik untuk Palang Merah Indonesia. Terima kasih, terus jaga kewajaran. Sampai ketemu di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.